Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Qur'an dan terjemahnya serta mengambil faedah-faedahnya dari surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Insyaallah sudah hafal. Kita baca bersama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim Thumma latarawunnaha aynal yaqin Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masya Allah. Baik, kita pelajari terjemahnya dulu. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu. Kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat api jahanam. Tsumma latarawunnaha aynal yaqin, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Ya, insyaallah itu terjemahnya ya. Baik, kita akan ambil faedahnya. Dari ayat ke-1, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi ada orang-orang yang sukanya bermegah-megahan sampai melalaikan dari zikrullah. Bermegah-megahan baik itu berbangga-banggaan, bersombong-sombongan, bermegah-megahan dalam hartanya, dalam jabatannya, dalam pengaruhnya di masyarakat, bahkan bermegah-megahan atau berbangga-banggaan dalam menuntut ilmunya. Ilmu selain agama, bahkan ilmu agama juga bisa, karena sesungguhnya pada hakikatnya menuntut ilmu itu adalah baik dan diperintahkan dengan niat untuk memperbaiki diri, untuk semakin solih, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sehingga semua itu harta yang dibanggakan, jabatan yang dibanggakan, terus apa lagi? Pengaruh, pengikut, bahkan kabilahnya atau keturunannya yang banyak dan lain sebagainya, itu bisa melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lalai dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, bahkan orang itu sampai meninggal, karena ketika
di dunia mengira hidupnya akan selama-lamanya dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kemegahannya dan lain sebagainya. Padahal suatu saat pasti akan hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Dan di kubur, di alam kubur, alam barzah bukanlah alam terakhir. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa semua orang ketika bersinggah maka akan melanjutkan kembali ke asalnya. Artinya menjelaskan tentang kubur itu adalah di alam kubur adalah persinggahan. Di sana nanti akan mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya mendapatkan lubang kubur, yakni siksa kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Ya, kelak akan mengetahui akibat perbuatan bermegah-megahan sehingga melalaikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalai dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Iya. Pengetahuan tentang hari akhirat sebagaimana orang mukmin mengimani akan adanya hari akhirat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Jadi Allah mengulang-ulang dengan kata larangan kalla, ya. Itu menunjukkan begitu pentingnya untuk meninggalkan atau menjauhkan diri dari bermegah-megahan dan melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, kamu mengetahui dengan pengetahuan yang ainul yaqin, dengan yakin, keyakinan, la tarawunnal jahim, ya. Niscaya kamu benar akan melihat neraka jahanam. Neraka atau api jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya bermegah-megahan terhadap dunia, bermegah-megahan dalam urusan dunia, yang melalaikan ancamannya adalah nar. Tidak main-main, tidak sepele. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ya, orang-orang yang bermegah-megahan dan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan yakin, merasa yakin karena akan merasakan langsung. Apa merasakan? Api jahanam, api neraka. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan itu. Ya, di hari kiamat nanti akan ditanya. Para mufassirin menjelaskan, teman-teman sekalian, di akhirat nanti semua akan ditanya, baik orang mukmin ataupun juga orang kafir, orang yang beramal baik ataupun yang orang-orang yang majrur, orang-orang yang bermaksiat. Adapun orang-orang baik ditanya untuk menunjukkan bahwa begitu nikmatnya ketika di dunia nanti, dan apalagi di akhirat akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi, lebih indah lagi. Namun untuk orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, pertanyaan tentang kenikmatan ini untuk menghinakan bahwa dulu di dunia sudah diberikan kenikmatan tetapi lalai, tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga di akhirat maka akan disiksa. Maka pertanyaan adalah pertanyaan untuk menghinakan orang-orang kafir.